dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sidang perkabungan yang berpengharapan, Shalom. Dalam setiap peristiwa kematian, pasti ada ratapan dan tangisan. Tidak ada satu orang pun yang tidak bersedih jika ia kehilangan orang yang dikasihi dan dicintai. Namun tidak ada satu orang pun juga yang dapat menghindar dan menolak saat gelap kematian itu datang menjemput. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, dan kematian adalah sebuah misteri bagi kita manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana, dengan cara apa dirinya akan mengalami kematian. Baik itu orang tua, orang muda, atau anak-anak. Tetapi misteri kematian dapat dimengerti, dipahami, dan diterima dalam iman kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang kekal dan berkuasa, baik atas kehidupan maupun kematian kita manusia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tadi siang Opa Agus, Oma Maa, dan semua rumpun keluarga serta kita semua dikejutkan dengan berita kematian dari almarhum Bapak Dani. Keluarga dan kita semua berduka karena kehilangan seorang yang dikasihi, dan apalagi kita tahu bersama bahwa Bapak Dani bersama istri dan anak-anak tinggal di Jakarta, tempat yang jauh dari Opa Agus dan Oma Maa, yang pastinya harapan dari kedua orang tua ini, Bapak Dani sekeluarga selalu sehat dan baik-baik di sana. Namun harapan itu sirna karena berita kematian yang didengar tadi siang, bahwa mereka harus kehilangan salah satu anak yang mereka kasihi dan cintai. Tetapi saat ini kita semua, terkhususnya keluarga Naluk, dihibur oleh Tuhan melalui firman-Nya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16-17 yang sudah kita baca tadi. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menghibur dan menguatkan jemaat karena mereka saat itu sedang mengalami penindasan dan penganiayaan yang berat dari orang-orang yang tidak menyukai kekristenan. Bahkan ada penyesat-penyesat yang menggoda mereka untuk menyangkal Kristus. Situasi jemaat saat itu adalah situasi yang sedang menguji iman mereka. Sehingga Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika dan juga untuk kita semua agar senantiasa kuat dan selalu berpengharapan hanya kepada Kristus. Karena walaupun kita harus menghadapi kenyataan hidup
yang berat, kita harus menghadapi duka cita, namun iman kita harus tetap bergantung hanya kepada Kristus. Bapa, Mama, dan saudara-saudari yang berpengharapan dalam Tuhan, pada 2 ayat yang menjadi bagian pembacaan kita, Paulus mengajak kita semua untuk percaya bahwa Allah mengaruniakan penghiburan yang abadi, penghiburan tanpa batas, serta pengharapan yang baik bagi kita semua. Pengharapan yang baik di dalam Allah memampukan kita untuk tetap optimis, memampukan kita untuk tetap bersemangat dan bersyukur dalam menjalani hidup ini. Allah juga menguatkan hati kita semua yang rapuh dan pedih karena duka cita yang sedang kita alami ini. Allah akan selalu menghibur serta menguatkan hati kita semua, terkhususnya keluarga Naluk, Opa Agus, Oma Maa yang sedang berduka saat ini. Allah akan menghapus setiap air mata kita, karena Ia Allah yang mengerti serta peduli setiap persoalan, kesedihan yang sedang kita alami ini. Sebab di dalam Dia kita memperoleh penghiburan yang abadi. Karena setiap suka dan derita atau duka yang kita alami ini semata-mata hanya untuk memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan menguatkan kita serta semua keluarga Naluk dan Opa Agus, Oma Maa yang sedang berduka saat ini. Amin.